Zina itu min sab'il mubiqat, 7 yang menyebabkan kehancuran. Dosanya besar. Zina itu seperti pembunuhan, dosa besar. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa besar, dianggap murtad, keluar dari Islam. Dan dia harus bertobat. Harus bertobat. Makanya kita dorong dengan doa, diarahkan lagi. Kan mungkin karena ketidaktahuannya, kan? Jadi cara berpikirnya demikian. Saya tidak mengajarkan mencela, saya menjauhi itu. Ya, kita ajarkan dengan perasaan baik, kita doakan, kita ajarin lagi sepanjang dia masih hidup. Jadi kalau ada teman-teman yang diajak oleh orang lain terpengaruhi, kita sepanjang kita hidup, supaya kita saat ditanya oleh Allah dengan jawaban kita itu aja. Dosa yang pernah Anda kerjakan selama pacaran, pertama, gugur lewat pernikahan yang dimaksudkan. Jadi begitu menikah, semua yang kemudian pernah terkait dengan diri Anda digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar dengan pernikahannya tapi dengan kalimat-kalimat tobat yang mengalir dari lisan keduanya. Di satu, dengan pernikahan yang haram menjadi halal, yang tadinya nggak boleh, halal, halal, halal. Yang kedua, dosa-dosa Anda digugurkan semasa pacaran dengan syarat pernikahan itu menghadirkan penyesalan atas dosa-dosa yang lalu dengan cara Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak otomatis kemudian menikah, dosa yang lalu gugur, tidak. Tapi sertakan dengan pernikahan itu dengan cara memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa lalu yang pernah dikerjakan. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz, ikhtiar. Tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai Kenapa Kak Mahira tuh sering banget, paling anti banget sama kalian buat pacaran? Soalnya kalian tahu, kita itu, anggap aja kita ini seperti berlian. Berlian itu gak bakal ada di etalase yang gampang buat diliatin sama orang. Orang lalu lalang, mereka gampang tuh lihat barang itu di etalase, enggak. Berlian itu biasanya ditaruh di tempat yang benar-benar terjaga dan bakal dikeluarkan buat orang yang sudah mampu buat beli itu. Orang yang udah tajirnya melintir. Nah kalian, ya perempuan, anggap diri kamu tuh sebagai berlian. Jadi gak gampang tuh ditaruh di toko-toko swalayan di pinggir jalan, tapi disimpan. Dan kalian tahu, berlian itu walaupun dilempar di pasir yang kotor, di lumpur, dia tetap bernilai sebagai berlian. Ketika dijual itu masih mahal. Jangan sampai martabat kalian yang awalnya itu sebenarnya berlian, kalian ubah jadi barang sepele yang gampang banget orang tuh lihat. Kang, jangan bahas K-pop terus dong Kang. Kita tuh tetap kok nonton K-pop, kita tetap jaga sholat. Kita tetap kok nonton K-pop, tapi saya juga tetap kok beribadah kepada Allah. Min husni islami maritakuhu malayan. Di antara kebaikan seorang muslim, dia tinggalin hal yang gak bermanfaat. Sekiranya tidak menambah nilai takwa, tinggalkan. Oh susah amat. Kang Boni bicara Quran, bukan bicara K-pop. Kang Boni bicara Quran. Apa kata Quran? Mu'minan asmayatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum billah. Dan ada di antara manusia yang cintanya kepada sesuatu lebih daripada cintanya kepada Allah. Bisa nggak memperhatikan Quran seperti memperhatikan K-pop? Yang didengarnya Quran, yang dilihatnya Quran, yang dibacanya Quran, yang dicintainya Quran, Quran. Seperti kau mencintai K-pop. Halo, jawab. Persija, Persib, semua yang dukung Barcelona, Real Madrid bisa nggak mencintai klub sepak bola seperti mencintai Quran? Mustahil bisa mencintai Allah. Kalau tidak mencintai Quran, maka kembalikan kepada Quran. Belajar, Iqra, baca. Ta'aruf dengan pacaran. Ta'aruf itu ada mengenal budi. Kalau pacaran mengenal body, nah, itu bedanya. Jadi kalau ada orang membranding dirinya pacaran, jalan-jalan kemana-mana, berdekatan, tapi kami syar'i kok, kami pakai sarung tangan gak sentuhan kulit gitu. Ya, sama aja. Karena yang bermaksiat itu sebetulnya kan hati ya. Jadi kalau memang nih anak-anak muda, siapapun kalian, mau influencer, kayak mau artis terkenal, mau pedagang, petani, siapapun, kalau sudah saling mencintai, tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai selain pernikahan. Jadi nggak apa-apa, menikah muda nggak ada masalah, pacaran aja setelah menikah nanti. Memang tidak semua pacaran itu berujung dengan perzinaan, tidak semua. Tapi hampir seluruh perzinaan itu berawal dari pacaran. Awalnya telepon-teleponan, kirim-kirim, ingatin udah tahajud belum. Ya, aja yang lupa sholat, ya sholat di saf pertama, ya pokoknya ini syar'i banget. Tapi ujung-ujungnya nanti maksiat. Memang tidak semua orang. Karena banyak sekali di antara ikhwah kita, kalau dipertemukan antara cantik tapi jauh dari agama, Kebanyakan pilih yang cantik. jelek dekat dengan agama, dia akan Pilih yang cantik. Nah, kan gitu. Nah ini berarti dia siap dong. Resikonya. Siap perempuan ini nggak sholat, siap perempuan ini menutup aurat, siap perempuan ini suka berhubungan sama laki-laki, gitu kan? Itu konsekuensi. Dia harus tahu itu. Makanya pernah ada kasus rumah tangga ditanyakan kepada kami, Ustaz, suami saya itu tidak mau sholat, suami saya itu begini dan begitu, pembohong lah, playboy lah segala macam. Oke,
Ada juga kasus ibu-ibu nanya, suami bapak-bapak ini istri saya susah sekali nasihatin, mau bagi jilbab, nggak mau patuh, nggak mau segala macam. Pertanyaan saya pada mereka pada saat itu, sudah tahu belum sebelum nikah kalau mereka begini? Udah Ustaz, udah tahu. Udah tahu kalau ini perempuan memang tidak berjilbab, laki-laki ini memang playboy, dia tahu. Loh, berarti jawabnya sederhana. Ya udah bertahan. Karena Anda memilih itu. Iya, betul. Berarti konsekuensinya adalah sudah tahu. Kalau mau mendapatkan orang yang soleh dan soleh, memang tempatnya itu bukan di karaoke, diskotik, bukan di jalan. Betul. Seseorang yang tetap berdiri tegar ketika melalui badai, maka dia akan senantiasa menganggap gerimis itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Apapun yang terjadi, bagaimanapun itu, ketika kita senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesai segala urusan. Maka kebersamaan itu bukan tentang kita terus-terusan bahagia bersama. Kebersamaan itu bukan tentang kita bahagia bersama, selalu bahagia bersama. Tapi kebersamaan itu tentang bagaimana jatuh, bangun, sakit, pedih, perih, muda, menua bersamamu. Kebersamaan dilalui bagaimanapun pelik kehidupan, bagaimanapun kemudian sakitnya, tapi kita senantiasa kemudian saling merangkul. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya kan cuma WA-WA-an aja. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya LDR kok. Saya nggak pacaran kok. Saya cuma ngobrol aja. Kan kita cuma temen. Kan saya sama dia tuh kayak kakak adik. Nah, ini alasan-alasan yang datang daripada syaitan. Fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Syaiton itu senantiasa menghias amal-amal yang buruk seolah-olah itu adalah terasa baik. Ketika pacaran diharamkan, maka dibuatlah pacaran syariah, pacaran islami. Seolah-olah pacaran itu jadi boleh karena pacarannya itu di pinggir masjid, pacarannya di bawah beduk misalnya. Atau pacarannya ketika Ramadan, ketika tarawehan, pacarannya dimulai dengan basmalah, lalu diakhiri dengan hamdalah. Pacarannya syariah. Kenapa? Karena ketika berpacaran diawali dengan membaca surat Yasin dan membaca doa kifaratul majlis. Gitu kan ya. Nah, ini tidak menjadikan maksiat menjadi baik, tidak menjadikan maksiat menjadi boleh. Kenapa? Karena keharaman tetap saja sebuah keharaman. Ini zaman sekarang lagi maraknya anak-anak muda di zaman sekarang, mereka pacaran. Tahu pacaran? Tahu pacaran. Bagi mereka itu udah seperti hal yang biasa. Padahal orang-orang zaman dulu nganggap itu udah sebagai hal-hal zina. Ya, itu dianggap biasa sama anak muda kita. Dosanya itu besar. Larinya ke siapa? Ke orang tuanya juga. Jangan anggap remeh. Dosanya ke kita juga. Makanya punya anak sering-sering datengin ke majelis taklim. Punya anak bandel gak masalah, datengin ke majelis taklim. Barangkali mungkin hidayahnya Allah ada pada saat itu. Tapi anak-anak muda kuok justru ngaji. Yang nanti malam kita jalan ya. Ngaji. Gak ada pacaran-pacaran. Ngaji dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad paling jam 9 selesai. Habis itu baru kita pacaran. Jangan. Ambo sampaikan yang anak-anak muda, yang pacaran-pacaran, yang duduk-duduk di tepi jembatan, bonti. Yang rugi hanya kalian yang perempuan. Laki-laki ini tak pernah rugi. Bonceng sana, bonceng sini, gendong sana, gendong sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini, gembung. Yang hamil 9 bulan laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah, kumat-kumat, demam-demam, meriang-meriang, laki-laki apa perempuan? Yang malu, perut besar. Oh, kukira kura-kura. Laki-laki apa perempuan? Oleh sebab itu, hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Wahai laki-laki, perempuan itu adikmu. Wahai laki-laki, perempuan itu kakakmu. Wahai laki-laki, perempuan itu anak perempuanmu. Hari ini kau sia-siakan anak perempuan orang. Ingat, 20 tahun akan datang, kau juga akan punya anak perempuan. Biasanya cowok ya, dia mah tetap pengen cewek baik-baik buat dijadiin istri. Kenapa ya? Ada 3 hal yang harus kamu tahu. Nomor 3, sering lupakan banyak manusia. Gimana? Pertama, pengen punya pasangan yang baik-baik. Itu fitrah. Fitrah manusia itu butuh rumah yang tentram saat dia pulang. Yang kedua, siapa sih yang gak mau punya pasangan yang bisa merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik? Seorang ayah pasti mendambakan sosok ibu terbaik buat anaknya, tempat yang aman untuk keluarganya.